Hai teman-teman semua. Baiklah, terlebih dahulu kita siapkan bahannya ya teman-teman. Terung ungu bulat secukupnya, 200 gram buncis diiris tipis, ikan teri secukupnya, 2 siung bawang putih diiris tipis, 5 siung bawang merah diiris tipis, 1 buah tomat diiris, daun salam dan serai secukupnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula, 350 ml santan, seperempat sendok teh kunyit bubuk, 2 cabai merah keriting iris tipis dan 2 cabai hijau keriting iris tipis. Lalu siapkan bumbu halusnya, 8 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit, 2 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah, 1 ruas jahe dan 1 ruas lengkuas. Jangan lupa 3 buah kemiri. Ini terung ungu ini nantinya kita belah 2 saja ya teman-teman. Baiklah, setelah itu kita siapkan wajan untuk menumis. Kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu hingga harum. Setelah itu kita masukkan bawang merah, ditumis kembali hingga bawang merahnya layu dan berbau harum. Setelah bawang putih ini nantinya cukup layu, kemudian kita masukkan bumbu halus tadi. Lalu kita tumis bumbu halus ini hingga tercium bau harum. Jangan lupa ya teman-teman, kita masukkan daun salam dan batang serainya tadi. Kemudian lalu kita masukkan santan. Setelah ini kita masak santannya sampai mendidih. Sesekali sambil terus diaduk ya, agar santan ini tidak mudah gosong. Lalu kita masukkan seperempat sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masukkan ikan terinya. Ikan teri ini telah saya bersihkan terlebih dahulu tadinya ya. Kita aduk-aduk sampai santan ini mendidih. Kemudian kita masukkan terung ungu tadi. Terung ungu ini sudah saya belah 2 terlebih dahulu ya. Diaduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan buncis yang telah kita potong. Potongnya sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya teman-teman. Lalu kita masak ini sampai kuahnya mendidih dan sayur ini empuk. Setelah sayurnya cukup empuk seperti ini, kemudian kita masukkan semua cabai iris dan tomat tadi. Lalu kita aduk-aduk sebentar, kemudian dimasak sampai bumbunya ini meresap. Jika sudah seperti ini, sebenarnya ini sudah bisa kita sajikan ya. Kelihatan ya teman-teman, sayurnya ini masih segar. Jika bumbunya ini sudah meresap,
dikoreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas, sudah bisa kita salin ke piring saji. Pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu 2 buah cabai merah diiris tipis. Diiris tipis memanjang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ditambahkan 2 cabai hijau keriting diiris tipis juga. Lalu ditambahkan 2 siung bawang putih diiris tipis. Kemudian kita tambahkan 1/4 saja bawang bombay ini ya, diiris seperti ini. Lalu setelah itu kita tambahkan daun bawang secukupnya, dipotong kecil-kecil saja seperti ini. Lalu setelah ini kita siapkan 1 buah tempe berukuran sebesar ini, kira-kira 250 gram ya. Kita potong kecil-kecil, potong dadu seperti ini. Setelah ini selesai semuanya, nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan tepung bumbu. Tepung bumbu ini kita pakai tepung terigu juga bisa, ditambahkan sedikit dengan roiko. Kemudian tempe ini kita goreng, menggorengnya dengan minyak panas, pakai api sedang saja ya teman-teman. Menggorengnya sambil sesekali kita aduk ya, kita bolak-balik seperti ini agar matangnya merata. Jika warnanya sudah seperti ini sudah matang, sudah bisa kita sisihkan. Lalu kemudian kita tumis bawang putih, tumisnya dengan sisa minyak, sisa penggorengan tadi saja ya. Tumis hingga berbau harum. Setelah cukup harum, kita tambahkan bawang bombaynya. Ditumis sampai bawang bombay ini layu. Kemudian setelah itu kita tambahkan cabenya. Kita tumis hingga sedikit layu. Lalu kemudian kita tambahkan 100 ml saja air putih. Setelah mendidih, kemudian kita tambahkan gula 1/4 sendok teh, penyedap rasa 1/4 sendok teh, dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Kemudian ditambah 1 sendok makan saus tiram atau secukupnya ya. Setelah itu diaduk. Lalu ditambah 1 sendok makan kecap manis. Di sini saya memakai kecap bango. Kecap bango ini lebih gurih ya saya rasa. Lalu diaduk-aduk sampai dimasak ini sampai mendidih seperti ini. Setelah ini kemudian kita masukkan tempe yang telah kita goreng tadi. Diaduk-aduk sampai bumbunya meresap. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya sedikit mengering seperti ini, kemudian kita masukkan daun bawang. Lalu diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Ini sudah sangat sedap sekali ya teman-teman, ini sudah bisa disajikan. Nah, ini dia tempe saus tiramnya sudah selesai. Ini enak sekali loh. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya sudah saya tuliskan ya teman-teman. Kemudian ini bahan untuk bumbu halusnya. Setelah ini
bumbunya ini dihaluskan, nanti kita siapkan lagi wajannya untuk kita membuat tumisan ini. Siapkan wajan, beri minyak sedikit, kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga tercium bau harum. Aduk-aduk sampai tercampur rata, ditumis bumbu ini hingga tercium bau harumnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan daun-daun tadi seperti daun kunyit, daun salam dan batang serainya. Diaduk kembali hingga bau harumnya udah keluar seperti ini. Kemudian kita masukkan nangka mudanya tadi. Nangka ini sebelumnya setelah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga nangka ini tercampur rata seperti ini. Kita tumis nanti sebentar saja ya, hingga nangkanya ini agak berubah warna. Setelah nangkanya berubah warna dan bumbunya meresap, kemudian kita tambahkan air putih. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu kita masukkan penyedap rasa 1 sendok teh, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh garam. Diaduk-aduk kembali hingga tercampur rata, kemudian dimasak ini sampai santannya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kemudian kita masukkan santan kara tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kelapa juga bisa ya teman-teman, dibikin saja santan dari setengah buah kelapa juga bisa ya. Di sini saya tidak memiliki kelapa, jadi saya hanya memakai 1 bungkus santan kara seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita tunggu sampai bumbunya ini meresap dan santannya masak, sambil sekali kita aduk ya, agar tidak pecah santan dan bagian bawahnya ini gosong. Jangan lupa ya teman-teman, kita masukkan juga cabai yang telah kita iris-iris tipis tadi ya. Kita masukkan seperti ini, kita tunggu sampai santannya ini masak ya. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu 1 sendok makan gula pasir. Gulanya ini gunanya untuk menetralisir rasanya ya, agar tidak terlalu pedas gitu. Setelah santannya ini matang dan nangkanya ini empuk, ini sudah bisa kita hidangkan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih ingin kuahnya agak menyusut, masih dimasak sebentar lagi ya. Nah, ini dia tumis nangka muda pakai santannya, sudah siap kita masak dan sudah bisa kita hidangkan. Dan beberapa buah cabai seperti ini sudah jadi menu enak seperti ini ya teman-teman. Pertama, siapkan wajan untuk menumis. Kita tumis bawang putih. Bawang putih ini tadi 2 siung, saya iris tipis seperti ini. Kita tumis sampai bawang putihnya ini berbau harum ya teman-teman. Setelah cukup harum seperti ini, lalu kita tambahkan bawang merahnya juga. Bawang merah ini tadi hanya 3 siung, saya iris tipis-tipis juga. Kemudian kita tumis sampai tercium bau harumnya. Setelah cukup harum, kemudian kita masukkan percabeannya. Cabai ini tadi terdiri dari 3 buah cabai merah dan 3 buah cabai hijau, saya iris tipis. Kemudian ini tempenya. Tempe ini tadi hanya setengah potong seperti tadi ya teman-teman. Tadi saya suwir-suwir saja.
tidak saya potong, jadi kelihatannya agak cantik seperti ini ya. Kita tumis sampai tercium bau harumnya. Tempenya agak setengah matang, kemudian kita masukkan 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Setelah ini kita masukkan 50 ml air putih. Kita aduk-aduk dan kita biarkan sebentar sampai tempenya ini matang ya teman-teman. Setelah tempenya ini matang, airnya sedikit menyusut seperti ini, lalu kita koreksi rasa ya teman-teman. Ini sudah enak sekali, baunya sudah tercium ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita salin dan kita hidangkan. Pertama, kita siapkan 7 buah cabai hijau, kita iris-iris tipis saja seperti ini. Setelah itu kita siapkan tomat cherry hijau secukupnya seperti ini. Kalau tidak ada tomat cherry, kita ganti dengan tomat biasa yang masih muda juga bisa ya teman-teman. Ini kebetulan di rumah sangat banyak batangnya, jadi saya pakai itu saja. Setelah itu kita siapkan juga bawang merah 2 siung yang besar, kita iris-iris tipis saja seperti ini. Kemudian 1 siung bawang putih kita iris tipis juga seperti ini. Setelah selesai, kemudian karena saya mau menambahkan dengan buncis, jadi saya pakai 150 gram buncis. Saya potong-potong seperti ini. Potongan buncisnya sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Sebenarnya campuran untuk ini tergantung sesuai selera kita masing-masing saja. Bisa juga kita pakai dengan sayuran lainnya. Karena saya di rumah cuma ada buncis, jadi saya pakai ini saja. Setelah selesai memotong buncisnya, kita sisihkan dulu ini ya teman-teman. Kemudian saya ada takoka 150 gram, mau saya masukkan juga ini. Kemudian saya siapkan bumbu halusnya, yaitu 5 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan 3 buah kemiri. Kemudian ikan tongkolnya setengah kilogram telah saya goreng terlebih dahulu ya. Lalu daun salam, serai, dan ruku-ruku. Baiklah, sekarang kita siapkan wajan untuk menumisnya terlebih dahulu. Kita tumis bawang putihnya hingga harum. Kemudian kita masukkan juga bawang merah, tumis hingga bawang merah ini harum dan sedikit layu. Setelah ini nanti kita masukkan bumbu halusnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan daun salam, serai, dan daun ruku-ruku tadi. Kita aduk-aduk hingga merata dan dimasak sedikit agar sedikit harum. Setelah itu kita masukkan 200 ml air putih. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu setelah ini mendidih, kemudian kita masukkan 300 ml santan. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata.
Lalu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa. Kemudian kita masukkan tekoka tadi. Lalu kita masukkan juga buncis. Kita masak sampai bumbunya meresap dan kuah ini sedikit mengering ya teman-teman. Setelah kuah ini mendidih, kita masukkan lagi ikan tongkolnya. Kita masak kembali sampai bumbunya ini meresap. Setelah kuahnya tadi mendidih kembali, lalu kita masukkan cabai iris dan tomat cerinya tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali, dibiarkan sebentar hingga kuahnya agak menyusut sedikit, lalu dan juga bumbunya meresap. Dikoreksi rasa ya teman-teman, ini sudah tercium bau harumnya. Ini sangat enak sekali, baunya saja sudah sangat-sangat menggoda selera ya teman-teman. Ini sudah bisa kita salin ya teman-teman dan disajikan. Pertama kita siapkan 1 potong tempe. Banyaknya sebenarnya disesuaikan saja dengan kebutuhan keluarga kita masing-masing ya teman-teman. Di sini saya hanya memakai setengah potong saja, lalu disuir-suir seperti ini. Kemudian siapkan 3 buah cabai merah keriting diiris tipis seperti ini. Setelah itu siapkan juga 3 buah cabai hijau keriting diiris tipis juga seperti ini. Jika teman-teman semua di rumah ingin lebih pedas, bisa juga ditambahkan 1 genggam cabai rawit atau secukupnya saja ya teman-teman, disesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya. Dipotong kecil-kecil saja seperti ini. Setelah itu kemudian kita siapkan 6 siung bawang merah, kita iris-iris tipis-tipis juga. Kemudian kita siapkan 2 siung bawang putih diiris tipis-tipis juga. Setelah ini kita siapkan kacang panjangnya. Saya menggunakan 6 buah kacang panjang saja. Saya potong-potong pendek-pendek seperti ini. Sebenarnya jika kita masak untuk makan harian di rumah, kita sesuaikan saja porsinya dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Di sini saya membuatnya sesuai dengan banyaknya keluarga yang makan di rumah. Nah, setelah ini kita siapkan wajan. Kita tumis bawang putihnya hingga tercium bau harum. Setelah itu kita masukkan bawang merah, kita tumis lagi hingga aromanya ini harum dan bawangnya ini layu. Kemudian kita masukkan semua cabai yang diiris tipis tadi, cabai keriting dan cabai rawitnya. Kita masak sampai cabai ini cukup layu. Setelah ini nantinya kita masukkan kacang panjangnya. Kita aduk-aduk sebentar hingga kacang panjangnya tercampur dengan semua bahan. Lalu setelah itu kita masukkan tempe, kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah semua bahan ini tercampur rata, lalu kita masukkan 100 ml air putih.
Setelah ini kita aduk-aduk kembali, kita masak sebentar hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa. Kita aduk-aduk kembali. Setelah cukup tercampur rata, kemudian nanti ini kita tambahkan saus tiram ya. Kita pakai cuman 1 sendok makan saja. Ini rasanya biar agak gurih ya teman-teman. Kalau kalian tidak suka bisa di skip saja. Lalu ditambah 1 sendok makan kecap manis. Setelah itu diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kemudian nanti kita masak sampai kacang dan tempenya empuk. Jika kacang panjang dan tempenya ini sudah empuk dan airnya sedikit menyusut, ini sudah bisa kita angkat ya. Tapi terlebih dahulu kita cicipi rasanya. Jika rasanya sudah pas, sudah bisa kita sajikan. Ini baunya sudah enak ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu buncisnya sebanyak 250 gram. Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Setelah semua selesai kita potong-potong, kemudian kita siapkan cabai merah sebanyak 5 buah. Lalu kita iris tipis memanjang seperti ini. Biar agak lebih pedas, saya tambah 1 genggam cabai rawit atau 15 buah atau secukupnya saja, sesuai selera teman-teman saja ya. Kita potong-potong kecil-kecil saja seperti ini. Kemudian 5 siung bawang merah kita iris tipis seperti ini. Lalu 2 siung bawang putih kita cincang kasar saja ya teman-teman, agar aromanya ini lebih terasa nantinya pas kita menumisnya. Setelah itu saya juga akan menambahkan 1 buah tomat. Tomatnya tomat bermasa warna merah, kita potong dadu saja. Lalu saya karena ada saya tekokak sebanyak 100 gram, saya masukkan ini juga. Lalu setelah itu setengah on udang rebon. Udang rebon ini telah saya bersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita siapkan wajan untuk menumis. Lalu kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis bawang putih ini hingga berbau harum. Setelah itu kita masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merah ini hingga tercium bau harumnya. Setelah tercium bau harum seperti ini, kemudian kita masukkan cabenya ya teman-teman. Kita tumis cabai ini hingga cabenya sedikit layu. Setelah itu kemudian kita masukkan udang rebonnya tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini saja sudah tercium bau harumnya ya teman-teman. Sangat enak sekali. Nah, setelah udang rebonnya cukup matang seperti ini, lalu kita masukkan buncisnya. Masukkan tekokak terlebih dahulu, baru buncisnya. Kita masak. Kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata.
Setelah buncisnya sedikit layu, lalu kita masukkan 100 ml air putih. Lalu kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk dan kita masak sampai sayurnya ini empuk. Sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman, agar di bagian bawahnya ini tidak gosong. Setelah sayurnya empuk, kemudian kita masukkan tomat yang telah kita potong-potong dadu tadi ya. Kita masak sebentar sampai seluruh bumbunya ini meresap. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Ini sudah enak sekali. Nah, ini dia tumis buncis. Udang rebonnya telah selesai dan siap kita sajikan. Ini jika dimakan dengan nasi putih hangat sangat sedap sekali ya teman-teman. Kalian semua harus mencobanya. Saya yakin setelah kalian mencobanya, kalian pasti akan ketagihan. Ini sangat mudah sekali bikinnya dan rasanya sangat-sangat enak sekali. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba di rumah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Alfian Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.